Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis jemaat dan semua yang bertugas pada kebaktian ini mengucapkan selamat hari Minggu. Khususnya bagi saudara yang baru pertama sekali mengikuti kebaktian di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Di awal ibadah ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan perjalanan pelayanan dan kehidupan bergereja selama seminggu yang telah berlalu dan rencana-rencana pelayanan di gereja kita ini. Warta Jemaat Minggu 31 Desember 2023. Ibadah tutup tahun dan tahun baru. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ibadah tutup tahun dan tahun baru di gereja GPKP Runggun Surabaya akan dilaksanakan ibadah tutup tahun hari Minggu, hari Senin 31 Desember tahun 2023 dimulai jam 17 WIB dengan Zoom meeting. Dan ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2024 hari Senin jam 9 WIB di tempat gereja kita ini. Sidang Majelis Runggun diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa sidang Majelis Runggun akan dilaksanakan Minggu 7 Januari 2024 jam 17 WIB tempat gereja ini dengan Zoom meeting. Pembawa pembuka ibadah Pertua Bapak Nathan Tarigan. Persembahan ucapan syukur. 1. Keluarga Bapak Emery Simorangkir dengan perincian 3 juta, dan kedua keluarga Pertua Bapak Esther Ginting. Majelis mengucapkan terima kasih bagi saudara yang telah memberikan persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi saudara-saudara. Marilah kita saling berjabat tangan dengan saudara kita yang saling berdekatan. Kita berjabat tangan. Pada hari ini kita bersukacita karena Yesus telah lahir bagi kita, yang merupakan wujud nyata dari kasih karunia Allah yang telah mengantarkan kita sampai di penghujung tahun ini. Pada hari Minggu ini kita dibawa untuk melihat kembali seluruh berkat dan kasih Allah yang telah kita terima, sehingga kita boleh mengucap syukur bagi Allah atas semua kebaikannya. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang berkenan bagi Allah dalam hidup kita. Jemaat, mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama bernyanyi dipandu song leader dan organis. Hai anak semua, cepat marilah, masukilah kandang yang amat rendah, dan lihatlah bayi yang tidur nyenyak, tergolek di dalam palung.
dalam nama Allah Bapa yang telah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus yang menjadi penebus bagi manusia, yang telah mati dan naik ke sorga, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan kita melakukan kehendak Allah, kasih karunia dari Allah Bapa, dan di dalam Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta kita sekalian. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Allah. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memuji Allah atas firman-Nya dengan bernyanyi dipimpin song leader. Dipersilahkan duduk. Pujian atas perbuatan dan kehendak Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang memilih nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub untuk menjadi berkat bagi menuntun bangsaku melewati padang gurun yang menyediakan segala keperluannya. Aku menyertai mereka melewati lembah kematian menuju ke tanah yang kujanjikan. Aku senantiasa menyertai engkau karena engkau adalah bangsa pilihanku. Terpujilah Engkau ya Allah, mulialah namamu. Marilah kita mengaku dosa melalui nyanyian kita dipimpin song leader. Ingatlah Kristus padamu, jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya
kenyataan hidup manusia. Allah telah memilih kita menjadi bangsa yang besar dan memberkati kita agar menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita menyadari sebagai bangsa pilihan Allah? Sudahkah kita menjadi saluran berkat Allah bagi dunia ini? Mari kita selidiki hati kita masing-masing di hadapan Allah. Saat teduh. Setelah dosa kita, marilah mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah, kami mengaku akan kesalahan dosa kami. Ampunilah kami ya Allah. Mari kita mengaku dan meminta pengampunan kepada Allah dengan bernyanyi dipimpin song leader. Asal Yesus jua, Tuhan hidupku, oleh janjinya semua, rasa jiwaku teduh, sampai waktu mati, aku bersyukur bersuka hati. Jemaat, kami undang untuk sama-sama berdiri. Berita pengampunan dosa. Allah tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi Ia berkenan kepada pertobatan dari orang yang mengakui dosa dan kesalahannya. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Allah berfirman, sampai pada masa tuamu, aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku tetap melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan mau menyelamatkan kamu. Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita bernyanyi dipimpin song leader. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengorang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap.
dipersilahkan untuk duduk. Sampailah kita pembacaan firman Tuhan bagian pertama. Pembacaan firman pagi hari ini kita ambil dari Galatia, kitab Galatia 3 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Galatia 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Kami bacakan secara tunggal. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, dalam perjalanan hidup yang kami lalui, kami masuk ke dalam akhir tahun 2023. Dalam hitungan jam, Tuhan akan mengantarkan kami ke tahun 2024. Kami banyak menyadari ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami yang Tuhan berikan, banyak hal yang kami lakukan, tapi banyak juga persoalan yang membawa kami ke arah yang negatif. Kami tidak bersyukur dan kami marah dan bersungut-sungut dan kecewa atas kehidupan kami. Tapi pada saat ini Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan antarkan kami ke akhir tahun 31 Desember 2023, minggu di akhir tahun yang Tuhan berikan. Tuhan, mari Engkau yang mengajari hamba-Mu untuk mewartakan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang mengajari jemaat Tuhan, untuk kami semua yang hadir, untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Urapan Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita, mari kita membuka
kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita semuanya. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sampai di sini firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu tanggal 31 ini merupakan akhir kehidupan di dalam tahun 2023. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kita akan mengakhiri perjalanan hidup di tahun 2023 kalau Tuhan izinkan. Kita melihat perjalanan hidup kita yang penuh dengan sukacita dan dibarengi dengan persoalan-persoalan. Dan sewaktu kita menyadari kehidupan kita ternyata banyak perbedaannya. Banyak sekali perbedaan antara suami, istri, anak-anak, keluarga, bahkan teman-teman kita. Dan kita lihat secara psikologi di dalam perbedaan yang kita dapatkan membawa hati dan pikiran kita timbul rasa emosi, hal yang negatif, marah, gelisah. Di dalam perbedaan, baik itu pendapat, pikiran dan yang lain-lain, sering membuat kekecewaan dalam hati kita. Sering kita gelisah, marah, bahkan ada aksi yang memperlihatkan hal yang tidak sesuai terhadap perbedaan itu sendiri. Ya, kalau kita lihat perjalanan 2023, perbedaan-perbedaan yang sering kita dapatkan. Tetapi sebenarnya mari kita sadari bahwa perbedaan itu untuk membentuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi banyak di luar sana atau kita sendiri ya, perbedaan itu membuat luka batin di hati kita. Perbedaan yang menimbulkan kecewaan, kemarahan, kegelisahan, bahkan walaupun kita tidak eksperimenkan dalam hidup kita, tetapi itu merupakan luka di hati kita. Banyak hal perbedaan itu membuat kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak melihat kebaikan Tuhan, bagaimana kita mewartakan perbuatan Tuhan? Tema kita hari ini berbicara turikan perbahanan Tuhan. Ceritakanlah perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Bagaimana kita menceritakan perbuatan Tuhan yang baik
Sedangkan yang menguasai alam pikiran dan hati kita hanya perbedaan, kemarahan, kebencian, atau bahkan akar pahit yang selalu membelenggu hidup kita. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 menceritakan bagaimana hubungan Tuhan dan umatnya yang panjang. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dengan kebaikan. Dalam Mazmur ini adalah nyanyian Israel, bagaimana Tuhan membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Jadi nyanyian bangsa Israel, bagaimana sukacitanya bangsa Israel sewaktu tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Karena latar belakang bahwa kehadiran tabut perjanjian, kehadiran Tuhan, itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan dengan janjinya membawa kembali tabut perjanjian itu kepada Israel. Dan Israel membawa kembali tabut itu ke Yerusalem. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi Tuhan dengan penyertaannya yang luar biasa. Sehingga bangsa Israel, kalau kita juga lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan bagaimana perjalanan bangsa Israel selalu disertai Tuhan. Tuhan selalu mengizinkan persoalan atau bangsa-bangsa lain untuk menghajar mereka, tetapi yang pasti itu Tuhan lakukan untuk membentuk mereka menjadi bangsa yang spesial, yaitu bangsa pilihan. Tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Jadi kalau kita lihat, kita renungkan dari ayat ini bagaimana penyertaan Tuhan, sehingga di dalam Mazmur 105 ayat 1 bahwa bagaimana kita bersyukur menyerukan nama Tuhan, memperkenalkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena bangsa Israel merasa tidak akan mungkin mengambil tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem membawa, karena hal yang tidak mungkin mereka rasakan. Tetapi karena penyertaan Tuhan, tabut itu kembali, sehingga bangsa ini dengan nyanyian menyerukan bagaimana melihat kebaikan Tuhan, nyanyikan syukur bagi Tuhan, dan bagaimana Israel selalu bermazmur di dalam nama Tuhan. Ini adalah ungkapan iman yang dirasakan oleh bangsa Israel dalam melihat, merespon. Bangsa Israel merespon bagaimana Allah tetap setia memegang janjinya, memelihara bangsanya dan memberikan pertolongan bagi mereka dan memberikan hal-hal yang ajaib yang tidak sanggup bangsa ini pikirkan dan lakukan. Tetapi Tuhan nyatakan dengan baik. Tabut perjanjian kembali ke Yerusalem karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kita kasihi, kita melihat perjalanan hidup yang kita lalui juga 2023. Apakah kita bisa melihat hal yang sulit kita lalui dalam 2023? Kita katakan, bagaimana saya bisa melewati 2023? Apakah kita melihat hal kekecewaan atau hal kelemahan yang kita dapatkan melewati tahun 2023? Tapi yang pasti, baik suka duka yang kita alami 2023, dalam hitungan jam Tuhan akan mengizinkan. Kalau Tuhan izinkan, kita masuk ke dalam 2024. Kita tidak perlu mempersoalkan ini mengapa, ini begini, ini mengapa. Sama seperti kitab pembacaan kita yang pertama di dalam kitab Galatia, bagaimana orang Yahudi mempersoalkannya tentang peraturan hukum Taurat.
karena merasa untuk apa hidup dalam Kristus, untuk apa Kristus mati dan menyelamatkan manusia, sedangkan bangsa pilihan Tuhan keturunan Abraham sudah mendapatkan bahwa orang yang hidup dalam Taurat akan diselamatkan. Orang yang mengikuti Taurat, sunat dan sebagainya akan diselamatkan karena dia keturunan Abraham. Dia mempersoalkan Kristus yang menyelamatkan manusia. Karena orang yang diselamatkan bukan percaya kepada Kristus, tapi melakukan hukum Taurat. Tapi dalam kitab Galatia, Paulus menjelaskan bahwa Taurat itu menuntun kita untuk dekat dengan Tuhan. Taurat itu adalah peraturan untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan Taurat bukan membawa kita untuk mendapatkan keselamatan, tidak. Untuk mengetahui, bukan mendapatkan keselamatan. Taurat adalah hukum, peraturan-peraturan. Dan Tuhan tidak melihat manusia yang mampu melakukan Taurat itu tanpa kesalahan. Sehingga Tuhan kan tidak ada yang benar. Semua manusia penuh dengan kesalahan. Jadi orang yang hidup mendapatkan keselamatan hanya orang yang hidup dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Taurat, Tuhan katakan tidak ada yang sanggup melakukan Taurat dengan benar. Sehingga Yesus datang ke dunia untuk menggenapi Taurat itu sendiri. Sehingga siapa yang percaya, dia mendapatkan keselamatan. Jadi keselamatan dalam kehidupan bukan dari perbuatan-perbuatan baik kita. Tidak. Dalam 2023, akhir 23 juga kita melihat perbuatan baik kita bukan membuat kita lebih dekat kepada mendapatkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik kita adalah buah dari iman kita. Berbeda ya, berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan, enggak. Kita diselamatkan dalam Kristus. Kehadiran Kristus adalah anugerah. Bangsa Israel mendapatkan tabut perjanjian karena pada waktu itu tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah yang sudah dirampas oleh bangsa yang lain. Tetapi kembalinya tabut itu bukan karena kekuatan bangsa Israel, tapi karena anugerah pertolongan Tuhan. Pembacaan firman kita pertama juga diingatkan, orang yang dekat melakukan perbuatan baik bukan orang yang diselamatkan untuk diselamatkan, tapi orang yang diselamatkan karena anugerah. Sehingga orang yang sudah mendapatkan anugerah harus memperlihatkan buah kasih Allah dalam perbuatan baik. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa yang pertama 2023 tidak terlepas dari suka dan duka yang kita alami. Tapi lihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Jangan menganggap kita, aku bisa melewati 2023 karena kekuatanku. Sama seperti orang Yahudi tadi. Keselamatan itu bukan dari Kristus, dari hukum Taurat. Karena kebaikannya, tidak. Kita bisa hidup, kita bisa menjalani ini semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Jadi baik susah, kadang-kadang kita lihat 2020 banyak juga kesusahan yang kita alami. Waduh, ini bagaimana? Waktu bulan ini persoalan cukup berat. Sampai-sampai aku merasa tidak ada titik jalan keluar dari persoalanku. Tetapi dengan pertolongan Tuhan semua bisa. Jadi di akhir tahun 2023 mari kita ke belakang sebentar untuk merenungkan. Wah, hebat ya Tuhan. Luar biasa Tuhan menolong saya dalam persoalan, dalam masalah-masalah yang saya alami. Sehingga dari penyadaran
dalam perenungan ini kita menyadari kehadiran Tuhan selalu memberi pertolongan, ketenangan, semangat, serta menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Pertolongan Tuhan ternyata memberikan ketenangan. Walau kita dalam kegelisahan, bagaimana nanti? Tapi sewaktu datang pertolongan Tuhan, yang kacau tadi bisa tenang. Seperti bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Waktu murid-murid Yesus ribut tentang angin itu dan dia merasakan, guru bangun, kita pasti mati. Tetapi sewaktu Yesus dengan kuasanya menghentikan angin itu, semuanya reda. Begitu juga dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita membebaskan kita, menyelesaikan kita dari masalah, memberikan ketenangan dalam kegelisahan kita, memberikan kesemangat di dalam keputusasaan kita. Dan yang kedua, dari firman Tuhan ini kita juga belajar untuk merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita. Kalau selama ini sadar atau tidak sadar, kita selalu mengandalkan kekuatan. Masuknya aku, panci aku, teta. Aku mampu, aku bisa. Orang aku bisa, aku pintar dan sebagainya. Tapi ternyata kita juga tumbang sewaktu kita mengandalkan pikiran. Belajar kita jangan seperti orang Yahudi, keselamatan itu melakukan Taurat, tidak benar. Keselamatan itu datang dari Yesus yang menjadi manusia. Kita harus merubah mindset. Orang Yahudi tidak merubah mindset karena dia menganggap bahwa keselamatan itu dari Taurat. Keselamatan itu dari keturunan Abraham. Tidak. Karena tidak ada yang satupun manusia benar di hadapan Tuhan sewaktu melakukan hukum Taurat. Sehingga Tuhan menghadapi Taurat itu dengan kematian dan penderitaannya. Jadi kita juga harus merubah mindset bahwa Tuhan pasti selalu menemani kita. Walaupun tahun bisa berubah, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Walau teman-teman kita juga bisa berubah ya. Bisa berubah dulu yang baik, bisa menjadi tidak baik. Atau teman-teman yang dulu sudah pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Coba kita pikirkan 2023 ada juga orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita. Ada. Dia meninggalkan kita, tetapi ada orang baru lagi yang menemani kita. Tapi yang pasti walaupun dunia ini berubah, teman-teman kita juga berubah. Iklim juga berubah. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan sesuai dengan tema kita, bagaimana kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib untuk kita ceritakan. Berasal dari pengalaman hidup kita ya. Kalau bangsa Israel pengalaman hidupnya bagaimana Tuhan dengan kebaikannya, pertolongan yang kehebatannya mengantarkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Kita juga bagaimana keajaiban Tuhan. Banyak. Kalau kita nanti perinci kebaikan Tuhan itu dengan memberikan kesehatan ini, dengan kesulitan ini, banyak yang kita perinci dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita saksikan kebaikan Tuhan. Yang pasti kata bersyukur itu merupakan hal kesaksian hidup bagi orang lain yang orang lain bisa lihat. Mari kita bersyukur di dalam kesaksian hidup kita bahwa Tuhan itu baik. Bersyukur dan bersyukur senantiasa. Dan kata bersyukur dalam hidup kita, walaupun di dalam perbedaan kadang-kadang, bagaimana kita bersyukur dalam perbedaan atau dalam penderitaannya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kata bersyukur merupakan ada kekuatan yang kita rasakan dari Tuhan. Marilah sebagai anak-anak Tuhan dalam akhir tahun 2023, 31 Desember, minggu 31 Desember ini merupakan satu rangkaian kehidupan
bagaimana kita menyadari kebaikan Tuhan menyertai kita, menjuah-juah kita. Sehat-sehat itu juga rasa syukur yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan itu kita belajar mewartakan bagi orang lain. Baik dari ungkapan mulut kita, baik dari ungkapan kehidupan yang kita perlihatkan bagi orang lain. Tetaplah kita bersyukur dalam Tuhan. Karena orang yang bersyukur berarti dia hidupnya mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman yang kami dengar pada akhir tahun 31 Desember 2023. Kami tahu ya Tuhan, ini bisa terjadi, kami dapatkan karena Tuhan yang mengantarkan kami. Tuhan, kami menyadari banyak persoalan kehidupan yang kami alami. Tapi tidak kurang kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan, dan ajar kami senantiasa untuk mewartakan kebaikan Tuhan bagi semua orang, bagi keluarga kami, sahabat kami, bahwa Tuhan selalu baik dan teramat baik untuk memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita yang diucapkan orang-orang yang percaya kepada Kristus di seluruh tempat dan zaman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Sembari kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan, Kitab Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi yang dipandu oleh singer dan organis. Bimbing tangan tuntun
Terima kasih ya Tuhan, dalam minggu akhir tahun 2023 kami boleh berkumpul di gereja Tuhan untuk bernyanyi, berdoa, dan menyadari betapa baiknya Tuhan yang selalu membimbing dan memberikan kekuatan bagi kami, serta memberkati kehidupan kami dengan memberikan kesehatan, rezeki, serta berkat-berkat yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Ini semua kami dapatkan hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang mengambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan, pelayanan di tengah gereja di akhir tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, semua majelis, dan juga anak-anak kami yang mengambil bagian dalam organis, singer, multimedia, gitu juga dengan saudara kami dengan sound system. Mari Tuhan, Kau yang memberkati kami semua dalam pelayanan yang kami lakukan di akhir tahun 2023. Kami tahu ya Tuhan, kami lakukan ini karena Tuhan yang memampukan kami. Berkati pelayanan yang kami lakukan pada hari ini. Dan kami juga berdoa untuk semua majelis, Nora Naras, dan anak-anak di akhir tahun 2023. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya Bapa, dan setiap rancangan majelis hamba-Mu Pertua Diaken, juga Emeritus. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka setiap rancangannya. Dan kami yakin percaya Tuhan, setiap rancangan dalam tahun 2023 untuk majelis Tuhan berkati, terkhusus untuk Pertua Bapak Alvin Sembiring Tuhan, untuk maju menjadi calon dewan dalam tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan juga memberkati usaha setiap yang dia lakukan bersama timnya, sehingga sewaktu Tuhan berkati itu bisa berjalan dengan baik, sehingga Tuhan angkatkan dia untuk menjadi dewan provinsi pada tahun 2024. Ini doa dan pengharapan kami, dan kami mintakan ke dalam hadiratnya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami Saitun Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Saitun kami, orang tua kami, pendoa kami yang luar biasa memberikan pengarahan bagi kami di dalam hidupnya. Berkati orang tua kami Saitun Tuhan, supaya dia kuat, sehat, walaupun di usia senjanya, tetapi ada sukacita selalu dalam hati dan pikirannya. Dan Kau juga memberkati anak-anak dan cucu orang tua kami Saitun. Kami serahkan orang tua kami Saitun ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Dan kami juga berdoa untuk Bapak kami Mamre. Tuhan, berkati Mamre yang menjadi tulang punggung keluarga kami. Mari Tuhan Kau berkati imam kami Mamre, sehingga Mamre kami juga sehat-sehat, menjuah-juah, dan mereka menjadi imam yang membawa keluarga, istri dan anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Berkati Mamre dalam pekerjaannya dan usahanya, sehingga Mamre juga tetap menjadi pelaku firman dalam hidupnya. Dan Kau juga memberkati keluarga dan anak-anaknya. Dan kami juga berdoa untuk Moria. Mari Tuhan, Moria juga Engkau berkati, jadi nande ingan tunande, menjadi pemerhati dalam keluarga. Mari Tuhan, Engkau memberkati Moria semuanya Bapa, Ibu, ibas tengah-tengah Jabu. Mari Tuhan Engkau berkati Nande, sehingga Moria ini selalu tangguh, selalu kuat untuk menghadapi tantangan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi keluarga kami. Dan kami juga berdoa untuk anak kami Permata, supaya anak kami Permata juga mengerti arti kehidupan. Anak kami yang masih muda juga mau melakukan kebenaran Tuhan.
terlebih-lebih sanggup menerima nasihat orang tuanya. Anak-anak kami sanggup mengisi masa mudanya untuk hal yang terbaik. Terlebih-lebih anak kami Permata juga menjadi terang dan garam dalam kehidupannya, menjadi pelayan orang-orang yang takut akan Tuhan dalam masa mudanya. Kami juga berdoa untuk anak kami KKR yang masih muda belia. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam usianya yang masih muda, dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami, karena anak-anak kami Permata dan KKR adalah cikal bakal pemimpin di gereja, termasuk juga di negara kami Bapa. Kami serahkan KKR Permata untuk tetap bertekun mencari Tuhan, untuk tetap bertekun dalam belajar, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah akhir tahun secara Zoom yang kami lakukan nanti malam jam 7 malam, yang dibawa oleh Pendeta Andri Tangkelabi Tepu. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga Tuhan membawa kami supaya setia dalam ibadah ini, dan Tuhan memberkati juga sinyal sehingga sinyal juga baik, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman dengan baik yang ditaburkan oleh hamba Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap persembahan yang Tuhan berikan dalam minggu ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati baik persembahan persepuluhan yang jemaat Tuhan berikan, dan Kau juga memberkati keluarga yang memberikan ucapan syukur, keluarga Simorangkir dan keluarga Pertua Bapak Esther Ginting. Kiranya setiap persembahan yang Tuhan bawa mereka untuk memberikan persembahan, Engkau yang memberkati. Berkati pekerjaannya Bapa, berkati kesehatan, berkati anak-anak dan cucu, dan Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Kami serahkan keluarga yang memberikan ucapan syukur, keluarga Simorangkir dan keluarga Pertua Bapak Esther Ginting. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap memberkati. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang berulang tahun perkawinan dan ulang tahun hari kelahiran. Kiranya saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan dan kelahiran dalam satu minggu ini juga Engkau yang memberkati. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan juga tetap memberikan kasih karunia dalam hidup mereka. Tuhan, dalam beberapa jam lagi kami akan melewati tahun 2023. Tapi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan izinkan kami masuk ke dalam tahun 2024. Dan kami yakin percaya 2024 juga tahun yang penuh berkah, karena Tuhan selalu menemani kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya jemaat semuanya, kami semua majelis juga mampu melakukan pelayanan sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam janji kepada Allah. Allah telah memilih dan memberkatimu. Sediakah engkau menjadi berkat bagi dunia ini? Ya Allah, aku berjanji menjadikan hidupku sebagai saluran berkat bagi dunia ini. Allah melengkapimu dengan segala kebaikan, supaya kamu menjadi berkat bagi sekitarmu. Maukah kamu memakai hikmat Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu? Ya Allah, aku berjanji tetap memakai hikmat-Mu dimanapun aku berada. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat 369 ayat 1 dan 2.
berdoa seperti yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah ke semua bangsa, beritakanlah kemuliaan dan kasih Allah bagi dunia ini. Jangan takut, sebab Tuhan menyertaimu sampai akhir zaman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian minggu kita sudah selesai, berikan kepada jemaat untuk saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Seperti biasa, mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GPKP Rukun Surabaya. Kami undang ke depan untuk memperkenalkan diri. Jadi jika ada di antara kita yang baru pertama kali ibadah, kami undang ke depan. Kalau tidak ada, jadi ada beberapa informasi. Oh ada, silakan. Ya. Ada lagi? Ayo. Mari. Ya. Jadi lalu asal kota berberi Ya, salam. Bujur mujuah jua, man banta krina. Jadi aku penggelaranku Nandelia, berbangun beberede pari. Jadi sinukur aku si tepu mergana kuta buluh nari. Tapi yang gue lebih ngadap ku di bata 2 tahun si lewat. Jadi enda kami di tengah jabu telu berikan Tuhan di anak kami, enda Lia berus tepu, nomor 2 di belakang laki-laki nggak mau dia ke depan. Jadi enda singuda. Kami orang tua Kabanjahe, tapi kami tading Bekasi, Runggun Gereja Geraha Harapan. Jadi teman kami Jenda Nandi Lois belakang ras kami.
kai kami ku jenda anak tasin tua enda erdahin ibas jenda i Gresik. Jadi kami dalam rangka Natal tahun baru. Sajam setahun lalu pertama Natal kemarin kami udah ibadah di sini. Jadi bujur sajam kakak bejuah-juah membantah Krina. Juah. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Astrid Fiadeta Berusmiring, Beberapa Tarigan. Aku dari Kabanjahe, tepatnya di Ketaran. Sebenarnya aku di sini magang, aku dari Jogja kuliahnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Bujur. Perkenalkan, namaku Hana Trihestina Ginting, biasanya dipanggil Hana. Aku dari Brastagi, tepatnya itu Desa Kabung Klasis Baru Sibayak. Bujur. Ya, selamat hari Minggu, silakan. Ya, silakan kembali. Jadi ada momen kita ibadah untuk buka tutup tahun kita GBKP Runggun Surabaya secara Zoom. Linknya sudah dibagikan ke sektor masing-masing. Jadi yang melayani nanti malam Pendeta Adri dari GBKP Batam ya, sekretaris Batam, sekretaris klasis Batam ya. Kepri Riau. Ya, jadi kita sama-sama mengikuti ibadah buka tutup tahun di rumah kita masing-masing secara Zoom. Dan besok pagi pukul 9 kita mengadakan ibadah tahun baru 1 Januari seperti biasa. Jadi demikian informasi, selamat hari Minggu. Man Pendeta sama